في هذا العام من بين حوالي 800 ألف مسلم أموا البيت الحرام لأداء مناسك الحج من أقطار الأرض ومن كل فج عميق، سنكون مع 8 حجاج قطعوا 8000 كيلومتر من باندونغ إلى مكة ليعيشوا أجمل أيام حياتهم لتحقيق حلم العمر. Kanada. Saya punya cerita menarik tentang Kanada. Kanada adalah perjalanan terjauh pertama saya yang saya lakukan. Di Kanada, saya bertemu suami saya pada saat saya bersekolah. Di sana saya menikah dengan suami saya, yang suami saya sekarang. Saya menikah pada tahun 1994 di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Toronto. Saya menikah, untuk kemudian saya hamil juga di Toronto di London. Saya dan suami saya berangkat ke Kanada karena kami mendapatkan beasiswa dari Bank Dunia untuk menempuh studi mengambil mata kuliah perpustakaan dan informasi. Saya kuliah di McGill University, sedangkan suami saya kuliahnya di University of Western Ontario, London, Ontario. Itu pertama kali saya jauh dari keluarga, tapi saya merasakan sesuatu yang berbeda memang iya, tetapi saya tidak merasakan hal-hal yang luar biasa. Jadi apa yang saya dapatkan di Kanada, kemudian saya aplikasikan pada perjalanan saya yang kedua, yaitu di Mekah. Untuk yang kedua, bagaimana perasaan saya jauh dari suami saya yang sedang tidak baik-baik saja pada saat Idul Adha. Sekali lagi, karena saya pernah mendapatkan pengalaman pertama di Kanada, jauh dari orang tua, saya merasakan sesuatu yang rindu tetapi tidak yang menggebu-gebu. Saya bisa menghandlenya, dan sekarang saya berjauh dari suami saya pun bisa memanage perasaan saya itu. Walaupun suami saya sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Saya yakin anak-anak yang ada di Indonesia yang menjaga suami saya, yang membantu suami saya, memberikan makan, memberikan obat, merawat suami saya dengan baik. Sehingga saya pada saat ada di Mekah, walaupun pada saat Idul Fitri berjauhan, saya merasakan sesuatu yang tenang. Saya merasakan ketenangan yang luar biasa di sana. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Saya kira dalam haji itu ada yang namanya rukun, ada yang namanya wajib, dan ada yang namanya sunnah. Ya. Tentu fokus kita adalah
rukun, jangan sampai rukun ini kita tinggalkan. Demikian juga wajib, sebisa mungkin kita kerjakan selagi tidak ada halangan. Kemudian yang kedua juga mengingat keterbatasan fisik jamaah, yang sudah sepuh, yang sudah tua juga harus kita perhatikan fisiknya. Kemudian juga kita harus memperhatikan jamaah-jamaah yang memiliki penyakit bawaan. Sehingga mereka ketika fokus di Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, kemudian menuju ke Muzdalifah dan seterusnya ke Mina untuk melakukan Jumrah Aqabah dan mabit pada malam-malam berikutnya. Assalamualaikum, selamat Idul Adha 443 Hijriah, Id Mubarak, mohon maaf lahir dan batin. Halo sayang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Iya, gemuk, Kelihatannya gemuk. makan mulu, capek. Enak-enak lagi. Kalau ditanya perasaan saya, Idul Adha jauh dari rumah, saya tidak merasakan suatu yang luar biasa karena saya pernah mengalaminya pada saat saya dulu kuliah di Kanada. Saya pernah mengalami hal yang sama. Jadi sekarang saya jauh dari rumah, perasaan saya oke, nggak masalah. Ya, alhamdulillah di tahun 1443 Hijriah ini saya dan keluarga juga saudara-saudara yang lain yang biasanya melaksanakan Idul Adha di tanah air Indonesia sekarang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah kurban. Ibadah Idul Kurban ini dilaksanakan di tanah suci Mekah, lebih tepatnya di Mina ini. Kalau melihat
kesan dan pesan tentu lebih bermakna, lebih berbahagia, dan lebih senang. Karena tidak semua orang bisa melaksanakan Idul Adha di tanah suci ini. Perasaan Idul Adha di Arab Saudi sangat Ka'bah paling seneng lah, yang keluarga kami gitu di Indonesia, tapi lebih senang di Ka'bah di Arab Saudi. Perasaannya tentu berbeda ya, karena di sini mungkin saya di Mekah ini walaupun bersama orang tua rasanya berbeda, karena mungkin karena saya sudah mempunyai suami dan anak juga, jadinya ada perasaan hilang gitu. Yang tadinya di Indonesia rutinitas Idul Adha itu setelah badas subuh harus siap-siap untuk ke masjid untuk menjalankan sholat Idul Adha bersama keluarga. Kemudian setelah sholat Idul Adha harus bersalam-salaman bersama kerabat, keluarga dekat, dan juga terutama para tetangga. Kemudian menyembelih sapi. Nah, mungkin kalau di Mina ini kegiatan di sini itu tentu berbeda, karena di sini kita melakukan ibadah haji dan pada hari Idul Adha kita berada di Mina. Masya Allah, luar biasa. Karena ibadah tawaf ini ibadah yang tidak ada kata-katanya, sehingga yang menjadi rukun, yang menjadi aturan prinsip mengelilingi Ka'bah ini, yaitu sesuai aturan fikih, yaitu ini bahu ini selalu mengelilingi Ka'bah sebagaimana mengelilingi jarum jam gitu. Sehingga diantarkan oleh doa-doa yang dituntun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hikmah daripada ibadah tawaf. Mudah-mudahan tawaf kami dan jamaah semuanya ini dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan tawaf yang mabrur,
syai yang mabrur. Mudah-mudahan Allah mendengar.